Kami memang menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Benar, Ruben Samuel Onsu telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Sarwenda, terdaftar pada nomor register 756 PDTG 2026 PNJKTsel yang didaftarkan kemarin pada hari Rabu pukul tanggal 1 Juli 2026 dengan melalui kuasanya Dr. Minola Sebayang SAMH ya. Dan atas gugatan hak asuh anak itu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menetapkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu yang persidangan dijadwalkan di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Bu, nantinya proses sidangnya seperti apa, Bu? Akankah ada saksi seperti pada umumnya sidang? Kalau sidangnya pada umumnya sidang perdata, pada umumnya sidang gugatan perdata, para pihak hadir lengkap. Ketika para pihak hadir lengkap, maka majelis hakim akan melakukan dulu tahapan yang namanya mediasi. Semoga dalam tahapan mediasi itu para pihaknya sepakat tentang hal-hal yang menjadi gugatan, sehingga nantinya akan dikeluarkan akta fundading, artinya berdamai, selesai itu gugatan. Tetapi apabila dalam tahapan mediasi itu para pihak tidak sepakat terhadap apa yang diajukan masing-masing ya, baik penggugat dan tergugat, kan pasti nantinya akan mempunyai kemauan masing-masing ya, akan mempertahankan dalil gugatannya dan akan mempertahankan dalil sangkalan dalam jawabannya. Dan apabila mediasi tidak berhasil, maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara, jawab jinawab, jawaban, replik, duplik, dan pemeriksaan bukti, dan nanti akan ada pemeriksaan saksi kalau para pihak mengajukan saksi dalam perkara ini, kesimpulan, dan akhirnya putusan oleh majelis hakim. Begitu tahapannya. Dijadwalkan jam berapa, Bu, untuk persidangan? Untuk tanggal 15 Juli dijadwalkan pukul 9. Tapi kan karena ini legal standing, kehadiran para pihak biasanya ada spare waktu sampai berapa jam sampai para pihaknya hadir. Tapi panggilan untuk menghadiri sidangnya pukul 9 pagi. Tapi kedua belah pihak diwajibkan hadir ya? Wajib, kalau kewajiban wajib. Tapi kalau pihak lawan tidak hadir, maka pemeriksaan pokok perkara tetap dilaksanakan, tetap dilanjutkan, yang nanti akan dilakukan pemeriksaan perkara secara persek tanpa hadirnya pihak tergugat. Ibu, gitu. ini 2 anak saja atau apa, Bu? Kalau di dalam materinya ada 2 anak dan 1 anak berdasarkan pengangkatan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya. Berarti total 3 ya? Ya, 3 anak. Ada lagi, Bu, supaya dalam dalilnya? Itu saja sih, minta untuk hak asuhnya dikembalikan. Itulah intinya pada pokoknya. Nanti anak akan dihadirkan nggak, Bu, sih, Bu? Itu kembali kepada kepentingan masing-masing pihak ataupun kepentingan majelis hakim dalam pemeriksaan pokok perkara. Jadi lihat bagaimana perkembangan persidangan nantinya. Karena kan biasanya anak akan memilih ya, Bu? Ya, seperti itu. Tapi nanti lihat bagaimana perkembangan persidangan. Soal kalau nanti kan misalkan sudah dihadirkan para pihak, nanti untuk indikatornya apa saja sih yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim ketika memutuskan? Beralihnya hak asuh anak itu kan pasti karena salah satu pihak melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan yang menurut dia bertolak belakang dengan hak asuh anak. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi ya masing-masing membuktikan, penggugat membuktikan hak asuh anak itu tidak pantas untuk dia. Hak asuh anak itu pantasnya untuk penggugat. Tergugat juga harus membuktikan sangkalannya, hak asuh anaknya sepatutnya tetap berada sama saya karena saya adalah ibu yang baik segala macam. Nah, jadi masing-masing akan mempertahankan hak asuh anak itu. Untuk gugatan hak asuh anak ini akan sidang terbuka atau Tertutup. Karena kan pokok perkara pertamanya itu perceraian itu tertutup, ditambah lagi untuk kepentingan si anak. Ya, kepentingan si anak maka akan tertutup.
alasan penggugat sendiri ada nggak Bu masukkan dugaan dalam- eksploitasi anak Bu, makanya adanya gugatan? Sejauh ini tidak ada. Eksploitasi anak sejauh ini tidak ada. Sulit bertemu juga ada nggak Bu dalam dalilnya? Salah satu dalilnya sudah bertemu. Yang jadi dalil dari penggugat berapa poin? Berapa poin? Karena ini status perkaranya unpublished, nah itu dia. Karena kan kepentingan terbaik untuk anak, jadi unpublished. Ya seperti itu, masing-masing merasa dialah ayah atau ibu yang terbaik untuk pengasuhan anaknya. Intinya seperti itu. Ada satu dalil yang menyebut itu ya Bu tadi, sulit bertemu. Kalau itu salah satunya iya. Kami meskipun sudah memasukkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, tim saya itu sudah berkomunikasi dengan tim kuasa hukumnya S, ya, menyatakan bahwa pada tanggal 11 itu tim kuasa hukum akan hadir dalam undangan joint meeting. Namun jawaban dari kuasa hukum tim S itu adalah karena adanya gugatan yang sudah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sidang pertamanya akan dimulai pada tanggal 15 Juli ini, tim kuasa hukum S mengatakan sebaiknya pertemuan di tanggal 11 itu dibatalkan saja, ya, artinya tidak jadi dilaksanakan, dan pembicaraan yang tadinya akan dibahas di dalam pertemuan tanggal 11 itu akan dilakukan pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan adanya gugatan hak asuh anak yang sudah didaftarkan oleh kami sebagai kuasa hukum Ruben Onsu. Kami menanggapi hal tersebut dengan positif, ya. Karena seperti yang kami sampaikan juga sebelumnya di press con kami dan wawancara sebelumnya, bahwa memang kami mengimbau untuk mari kita sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif. Demi siapa? Demi anak-anak. Maka dengan demikian kami juga menyarankan apabila memang ada hak Ruben untuk menggugat, silahkan diajukan kepada pengadilan, kepada forum yang tepat, bukan dengan gembar-gembor di media seperti itu yang kemudian dampaknya akan kepada anak-anak. Maka dengan masuknya gugatan ini kami menanggapi positif. Ini kan memasukkan nama veteran juga di dalam gugatannya Bang, 2 anak dan Ya, itu nanti kita bahas di persidangan lah, di pokok perkara lah. Tapi Bang, ini kan mengajukan gugatan sebelum pertemuan dilaksanakan, mungkin seperti apa? Ya, jadi ini mulai rame lagi ya. Prinsipnya ginilah, kita nggak mau berbalas pantun di media. Sekali lagi saya mohon maaf ya kepada rekan-rekan. Kami akan irit bicara, tetapi prinsipnya kami senang permasalahan ini ada jalurnya, ya, tidak saling berbalas pantun di media yang mana nanti kepentingan anak akan dirugikan. Nah, kami memang menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Tetapi sekali lagi, kami sebenarnya ada kekecewaan yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan, sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal.